Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, ataupun juga channel bengkelnya Kamuning Motor. Satu keluhan ataupun juga ini ada informasi dari pemilik kendaraan bahwa bagian CVT ada suara seperti ini, teman-teman. Sudah saya sering buatkan video ini, tapi kita buatkan versi yang ini. Beat FI tahun 2019, area CVT dengan keluhan suara ini, keluhan suara ya. Kalau untuk dari akselerasi dan juga stabilitas untuk berkendara ini tidak ada masalah sebetulnya. Cuma masalahnya ada di bagian noise atau suara gemerincing. Nah, seperti ini. Cing seperti itu. Ini pemilik Parno, teman-teman. Ada kekhawatiran ternyata orang-orang yang sifatnya konsumtif ya, hanya sebatas pemakai. Nah ini mereka mengkhawatirkan dengan suara-suara sekecil apapun, suara-suara yang menurut kita orang-orang yang sedikit banyaknya berkecimpung di dunia otomotif yang bisa kita ambil definisi, misalkan suara ini sebetulnya tidak bahaya, hanya tidak nyaman saja di kuping, tapi untuk berkendara tetap nyaman sebetulnya. Nah, tapi untuk orang-orang pemakai ataupun juga sebatas hanya tahu mengendarakan atau hanya tahu memakai, ini ternyata jadi kekhawatiran dan ketakutan tersendiri, dan asumsi mereka prediksi mereka adalah CVT-nya bermasalah, rollernya lah, terus juga prediksinya juga dari Pibelnya lah. Nah, di sini daripada banyak berasumsi ya untuk teman-teman owner, dan memang wajar, bisa dikatakan konteksnya itu wajar, ada kekhawatiran, ada rasa farno tersendiri karena memang motor setiap hari dipakai, setiap hari digunakan, takutnya dikhawatirkannya ada mogok, ada kendala ketika kita kejar waktu. Nah, ini mungkin betul sekali untuk pemahaman teman-teman ataupun juga kekhawatiran teman-teman, kita sedikit banyaknya juga memahami. Cuman untuk suara itu ya, untuk suara itu sebetulnya untuk mogok ataupun juga menghambat laju teman-teman berkendara, kejar waktu atau kejar deadline, sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan. Kemungkinan mungkin ada rusak fatal atau sampai mogok mungkin ya sekitar 20%-an ya. Itu bisa kita simpulkan seperti itu karena memang masalahnya itu bukan dari sistem yang benar-benar menghambat ke kinerja motor ini dalam riding atau berkendara ya. Oke. Dari mana sih? Sumbernya dari apa? Penyebabnya apa? Yuk kita bedah, yuk kita telusuri, yuk kita cari tahu bareng-bareng supaya teman-teman paham ya dari mana masalahnya, bahaya dan tidaknya, terus juga penanganannya seperti apa. Nah ini masalah ini ada baiknya memang kalau memang lebih nyamannya, lebih enaknya lagi, lebih simpelnya lagi untuk cara penanganannya adalah ganti. Tapi sebetulnya tidak diganti masih bisa di repair atau diakali untuk meminimalisir budget yang keluar, dan juga sebetulnya untuk dari segi fungsionalnya masih bisa dipakai. Tapi kita lakukan trik untuk melakukan perbaikan ataupun juga repair di bagian ini. Oke, pertama-tama tentu kita bongkar untuk bagian cover crankcase CVT ini, karena bagian yang ada bunyi itu di area komponen dari transmisi CVT. Otomatis kita buka terlebih dahulu. Oke, sudah kita buka ya untuk bagian crankcase CVT-nya atau cover CVT-nya. Nah, ini untuk bagian roller memang sudah ada kena ya, ada benjolan ataupun juga ada keausan di salah satu sudut bagian rollernya, dan ini kita ganti. Ya, ini sudah instruksi dari pemilik kendaraan untuk roller minta diganti. Oke, kena ya. Tapi untuk bunyi gemerincing itu bukan dari sana teman-teman ya. Untuk Pibel juga ini masih bagus sekali. Oke, masih aman ya.
Nah masalahnya ada di area sini teman-teman. Untuk secara visual untuk bagian dari kampas sudah mulai ada penyusutan, tapi masih bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depan. Dan untuk yang bunyi gemerincing ini di area sini, kita buka detail masalahnya dari mana. Oke, masalahnya dari sini teman-teman. Clutch carrier atau kampas kopling AC bermasalah dari bagian ring ataupun juga tutup ini ya. Nah, gimana bunyinya, proses bunyinya? Nah. Jadi kalau dipukul-pukul bunyi seperti ini. Nah, jadi sebetulnya ini tidak bahaya kalaupun dibiarkan. Tapi kalau dibiarkan dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya, makin parah bunyinya ya. Karena dia fungsinya adalah untuk menahan si bagian kampas kopling ini supaya tidak bergetar secara berlebihan ya. Jadi damper dengan menggunakan plat ring seperti ini dan juga dikunci menggunakan sirklip seperti ini ya. Jadi bunyinya dari sini teman-teman. Jadi dia kocak karena bukan mungkin lagi karena dia proses kerjanya lumayan ekstrim juga ya. Oke, cara mengakalinya ini apakah masih bisa diakalin? Bisa diakalin, diganjal teman-teman ya, dengan menggunakan material lain misalkan seng ataupun juga kertas tapi yang tebal ataupun juga dari material fiber. Jadi diganjal supaya kita sedikit bisa meredam benturan antara ring ini dengan ini komponen yang misalkan dari pakunya ataupun juga benturan dengan bagian kampasnya itu ya. Yuk kita tangani dulu ini. Nah dari sini jadi dia udah kocak seperti ini teman-teman. Longgar ke samping sama, ada baiknya diganti teman-teman ya ininya. Untuk mengakali area bawah benturan kita gunakan kertas cukup ini sini. Oke, seperti ini ya, dibulatkan. Untuk ke samping kocak gini, untuk memperkecil posisi lubang ini kita boleh dipukul supaya ini agak menyempit si koplingnya ataupun juga ring ini. Oke, dibikin lebih deplek lah kalau sini. Oke, cara seperti ini teman-teman. Pukul dikit aja, jangan terlalu ekstrim. Yang penting lubang ada perubahan menyempit ya. Nah kita pasang yang tadinya longgar. Nah ini sudah mulai ngepres kembali. Nah jadi untuk bunyi sudah mulai hilang. Nah ini sudah kita pasang lagi ya, setelah kita press untuk bagian lubangnya supaya lebih presisi lagi. Sudah kita kencangkan dengan menggunakan sirklip yang bawaannya. Ini sudah aman, tidak ada gerincing-gerincing lagi. Kita coba nanti spilkan suaranya setelah kita ganti roller dan yang lainnya kita perbaiki ataupun juga kita ganti ataupun juga kita bersihkan.